Baik, kita lanjutkan 240 bab fadlis samahati fil bai' wasyira'i wa akhdhi wal ata'i wa husnil qada'i wal taqadi wa irja'il mikyali wal mizani wan nahyi 'anit tadfif wa fadli indharil musil wal wada'i anhu. Bab fadlus samahah, bab tentang keutamaan bermurah hati, samahah, jadi samahatus sadr. Orang yang bermurah hati fil bai' dalam jual beli wasyira, ya, beli jual beli bai' wasyira, wal akhdhi wal ata, dan mengambil dan memberikan hak kepada orang lain atau sesuatu kepada orang lain, wa husnil qada, dan tentang menunaikan kewajiban, ya, menunaikan tanggung jawab dengan cara yang baik, wat taqadi, dan ketika saling menunaikan hutang, wa irjahil mikyal, dan tentang melebihkan timbangan, takaran, ya, mikyal takaran, mizan timbangan. Jadi takaran itu misalnya 1 liter dengan 1 liter. Nah, di situ anjurannya gimana? Irjah. Irjah itu melebihkan. Jadi misalnya kalau 1 liter air gitu, 1 liter ada takaran 1 liter. Kalau bisa gimana? Seorang penjual melebihkan sedikit. Jadi kalau kita mau memberi kepada seseorang atau menjual kepada seseorang, usahakan lebihkan sedikit supaya orang senang. Wal mizan, begitu pula dalam timbangan. Kalau misalnya 1 kilo pasnya sekian, lebihkan sedikit. Jadi supaya betul-betul pembeli itu tenang. Ini anjuran Islam seperti itu. Wan nahyi 'anit tadfif, dan juga larangan untuk tadfif. Apa tadfif? Wailul lil mutaffifin, yaitu orang-orang yang mengurangi timbangan. Ini an-nahyu, larangan dalam syariat mengurangi timbangan. Wa fadli intidharil musir, dan keutamaan menunggu orang yang wa intidharil musir al-mu'sir, keutamaan menunggunya orang yang kaya kepada orang yang susah. Jadi misalnya yang susah itu punya hutang. Yang susah ini ketika dia punya hutang, kok dia memang belum punya uang, maka gimana? Intidhar. Fanadhiratun ila maisarah, kata Quran. Gimana? Maka hendaklah orang yang kaya tadi, yang memberikan hutang kepada orang, waktunya bayar kok dia belum bayar, dan dia memang orang mu'sir, orang yang susah, memang tidak punya uang untuk bayar. Gimana? Intidhar. Tunggu, kasih batas waktu lagi. Waktunya seminggu sudah lewat, kasih seminggu lagi. Seminggu belum bisa, seminggu lagi. Terus begitu diusahakan selama orang yang memberikan utang tadi masih mampu untuk memberikan itu. Wal wada'i anhu, dan keutamaan untuk melepaskan hutangnya. Jadi misalnya si A punya hutang sama saya. Kemudian saya tahu kalau si A itu tidak punya uang misalnya. Kemudian saya juga tidak terlalu membutuhkan. Gimana? Sudah, anggap selesai. Sudah saya bebaskan kamu dari hutang. Anggap hutang itu sudah bebas. Itu namanya al-wada'u anhu. Jadi keutamaannya luar biasa sekali. Dan mungkin banyak orang yang berat dalam hal ini. Jangankan itu memberi hutang saja kadang-kadang susah. Apalagi memang kepada orang yang satu tidak dikenal, kedua mungkin terkenal dia kalau pinjam susah untuk mengembalikan. Akhirnya orang kan enggan untuk mengasih. Maka kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan hal tersebut. Artinya tidak usah khawatir, Allah Maha tahu. Antum ketika melebihkan timbangan untuk orang lain, ketika melebihkan takaran untuk orang lain, kelebihan itu akan dinilai sebagai ibadah dan akan dinilai sebagai sedekah, dan itu akan kita tuai nanti di hari akhir insyaallah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa ashya'ahum. Wa ya qaumi, wahai kaum, aufu al-mikyal, sempurnakanlah takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan cara yang jujur, dengan cara yang adil, wala tabkhasun nas, dan jangan engkau mengurangi manusia asya'ahum, barang-barang mereka. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan anjuran tadi auful mikyal, jadi sempurnakan, jangan dikurang-kurangi.
Kalau memang bagian dia 1 kilo ya kasih 1 kilo, jangan dikasih 9 on. Kalau takaran dia setengah kilo ya setengah kilo, jangan dikasih 4 on. Atau kalau bisa lebihkan 9 on setengah, 9 on atau menjadi 10 on. Atau segala macamnya silahkan. Semampu kita yang kita mampu. Usahakan. Bukan wajib, anjuran. Wah kalau saya seperti itu tekor saya misalnya ya. Ada yang mengatakan, wah kalau setiap orang beli saya tekor nanti. Ya itu kan hitung-hitungannya kita sebagai manusia. Kita menganggap itu tekor. Tapi menurut Allah itu tidak akan tekor. Karena Allah akan mengganti sedekah kita dengan yang lebih banyak. Nah itu yang perlu kita lihat. Makanya niatkan yang ikhlas, niatkan yang baik. Insya Allah pahalanya atau kelebihannya Allah yang akan memberikan tersebut. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wailun lil mutaffifin alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Nah, dengarkan, wailun lil mutaffifin, celakalah orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Maka kita sering mengatakan kepada antum, sering mengatakan jual beli itu target akhirnya bukan untung rugi. Saya jualan, saya pengen dapat untung. Saya jualan, saya tidak mau rugi. Jadi jualan itu bukan hanya masalah itu. Tapi jual beli kita itu tujuan akhirnya apa? Surga neraka. Jadi jangan diremehkan. Contohnya ada orang beli ke kita punya toko misalnya, orang beli ke kita. Kembaliannya lupa kita tidak kembalikan misalnya. Orang itu sudah pulang, kembaliannya lupa. Kira-kira kita kembalikan, kita panggil atau tidak? Panggil. Jangan merasa senang, alhamdulillah orangnya lupa. Wah, rezeki saya ini. Bukan rezeki, itu haknya orang yang harus antum kasihkan. Siapa tahu Allah melatih kejujuran antum dari situ. Allah akan melihat jujur enggak kita ini. Kalau kita jujur, kita akan manggil orang tersebut, kita akan kembalikan kepada orangnya. Tapi kalau enggak jujur, sudahlah, diembat ya, diembat. Uang itu diembat aja sebenarnya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Bahaya, akhi, bahaya. Dan contohnya ada orang yang beli misalnya. Ada orang yang beli atau ya kebalikannya lah. Kalau tadi orangnya lupa, kembaliannya tidak kita kembalikan. Atau kadang-kadang barangnya lupa ketinggalan. Seperti saya ini sudah sering ketika belanja tahu-tahu barang yang saya beli itu lupa. Saya tadi beli ini mana? Kok tidak ada ya? Nyampe ke rumah tidak ada, baru ingat. Ya akhirnya kita ambil lagi ke tempat semula. Alhamdulillah masih ada. Kenapa? Surga neraka. Hati. Kalau kita mengambil bukan hak kita, maka ya sudah. Berarti kita mengambil haknya orang lain, dan itu dosa, tidak boleh. Siapa mereka? Alladzina idza kanu 'alan nasi yastawfun, ketika mereka minta ditakar kepada orang lain, ketika mereka menakar untuk orang lain, mereka disempurnakan. Jadi misalnya, oh ini kelebihan ini, tidak boleh kelebihan, lebih satu takarannya lebih sedikit, jangan, rugi saya nanti misalnya. Jadi minta minta disempurnakan, jangan lebih, ayo sempurnakan, kembalikan deh. Tapi wa idza kaluhum wa wazanuhum yukhsirun, tapi ketika dia minta membeli kepada orang, kalau dia beli kepada orang, tambahin dong. Masa pas sekali, tambahinlah 1. Nah gitu. Tapi ketika orang beli sama dia, coba jangan lebihkan, nanti saya rugi. Itu namanya tidak mau rugi, tapi mau untung saja. Jadi kalau minta ditakar atau timbang sama orang, minta dilebihkan. Tapi ketika orang beli kepada dia tidak mau melebihkan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yaumin 'adzim. Ala yadhunnu. Ya, kalau tadi malah mengurangi ya,
mengurang-ngurangi. Nauzubillah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin adzim. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka nanti mab'utsuna liyaumin adzim, mereka akan dibangkitkan pada hari yang agung, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari ketika manusia bangkit menuju kepada Tuhan Tuhan sang semesta alam. Kita harus ingat itu, bahwa kita akan mati, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 1367 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghladha lahu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu, minta nagih hutang kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kamu punya hutang sama saya, ayo serahkan, gitu ya. Faghladha lahu, kemudian orang tersebut keras kepada Nabi. Ghalidh, keras. Jadi suaranya keras. Muhammad, bayar hutangnya, gitu ya. Fahamma bihi ashabuhu. Akhirnya sahabatnya Nabi hampir mukuli dia. Nabi Muhammad sudah banyak beberapa sahabat di sampingnya. Ketika ada orang nagih hutang di hadapan Nabi, sampai dia ngeraskan suaranya, sahabat-sahabatnya sudah siap membogemi semua ini. Hamma bihi, sudah hampir dipukuli oleh, dimarahi atau dipukuli oleh sahabat Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akhirnya bersabda kepada sahabatnya, da'uhu, biarkan dia, jangan biarkan dia. Fa inna li sahibil haqqi maqala, karena bagi orang yang memang punya hak, dia berhak, dia mempunyai perkataannya, dia boleh melakukan perkataannya apa saja, karena memang haknya dia, bukan punya saya minjem sama dia, kata Nabi. Lihat itu bagaimana lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada sahabatnya, atuhu sinnan mithla sinnihi. Maka Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya, berikan dia unta sebagaimana unta yang pernah aku pinjam dulu kepada dia, yang aku hutang dulu sama dia. Qalu, akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, la najidu illa amsala min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak menemukan unta yang seumuran dengan yang engkau hutang dulu dari orang ini. Tapi ada amsal yang lebih tua, yang lebih baik, ya, lebih tua daripada untanya yang engkau pinjam dari orang itu. Kira-kira kalau dulu minjem empek, tahu empek ya? Empek itu apa? Anaknya sapi. Antum ngutang empek ke orang, kira-kira antum bayar sapi enggak? Atau nyari empek juga? Jadi antum ngutang empek kepada seseorang. Kira-kira ketika waktunya bayar, antum bayar empek lagi atau bayar sapinya? Bayar empek. Wah, sapi lah, mahal. Kalau empek berapa? Ya, anaknya sapi itu sekitar 18-20 juta. Kalau sapinya berapa? 30 juta, kan seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, sudah, sekalipun lebih tua, tidak apa-apa, kasihkan saja. Nah, ini. Jadi Nabi memberikan yang lebih tua daripada yang pernah Nabi pinjam dulu dari laki-laki tersebut. Qala atuhu fa inna khairakum ahsanukum qada'a. Berikan itu kepada dia, karena sebaik-baik kalian, kata Nabi, ahsanukum qada'a, yang paling baik di antara kalian ketika menyerahkan hutang, ketika membayar hutang. Punya hutang misalnya 1 juta, kok ada lebih rezekinya, kasihlah 1.100.000 misalnya. Bukan riba, bukan dia yang minta, tapi kita sambil bersedekah untuk dia. Ya, faham dong? Kalau riba itu gimana? Orangnya yang minjemkan sama kita itu minta lebih. Contohnya, saya pinjamkan kamu 1 juta, sebulan lagi kembalikan 1.200.000 misalnya. Lah, orangnya minta dulu, minta berapa? Kelebihan berapa? 200.000, itu dah boleh. Nah, di sini kalau melebihkan dari apa yang dia pinjam, lalu sama kasih. Terus 1367 di atas tadi muttafaqun alaihi. Hadis tersebut disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam
Muslim. 1368 an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iktada. Allah merahmati seorang laki-laki yang samha, yang murah hati. Jadi Allah akan memberikan rahmat kepada laki-laki yang murah hati. Kapan? Idza ba'ah, ketika dia membeli, ketika menjual, wa idza ishtara, dan ketika dia membeli, wa idza iktada, dan ketika dia membayar hutang. Rawahul Bukhari, minta hutang ya. Ketika dia minta hutangnya. Rawahul Bukhari, di Sahih Imam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 1369 an Nabi Qatadah radhiyallahu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyunajjiyahu Allah min yaumil qiyamah. Barang siapa yang senang ayyunajjiyahu Allah min yaumil qiyamah, supaya dalam menghadapan yang ingin dijauhkan dari kesusahan hari kiamat. Semuanya ini ya. Dengarkan gimana caranya. Falyunaffis an mu'sirin, memanjangkan waktu bagi orang yang susah. Artinya kalau dia punya hutang dan dia dari hutang, silahkan dia hutang. Nah, insya Allah Allah akan memudahkan dan menjauhkan kita dari azab kesusahan. Kita tidak memberikan kemudahan pada seorang muslim di dunia. Tapi kalau juga butuh, misalnya, wah, saya kalau tidak nangsa saya makan, saya tidak makan, gimana caranya? Tapi dengan yang baik. Kalau perintah yang minjem hutang tadi, yang berhutang tadi, orang kaya dia tapi tidak hutang, gimana hukumnya? Fayahillu irduhu wa uqubatuhu, wajib yahillu irduhu wa uqubatuhu. Orang yang tidak membayar boleh